Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan panggilan para rasul. Dikisahkan bahwa pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, dari Injil Lukas pada hari ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman sebelum dia memanggil ke-12 rasul. Memanggil dan memilih 12 orang dari antara ratusan bahkan ribuan orang yang saat itu tertarik dan terpesona oleh Yesus. Sungguh-sungguh bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Apalagi mereka yang nanti dipilih akan menjadi orang kepercayaan yang pada gilirannya akan ikut mewartakan kerajaan Allah, bahkan meneruskan karya Yesus sampai ke seluruh penjuru dunia. Di sini pula Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus ingin agar yang terpilih benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Sebab tugas yang akan mereka jalankan sangat berat. Hal ini menjadi masukan sekaligus teguran bagi kita para pengikut Yesus bahwa pada saat-saat tertentu kita perlu berdoa lebih lama dan lebih kusuk dari biasanya, terutama pada saat kita akan mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Misalnya,
ketika memilih pasangan hidup atau ketika kita hendak menentukan sebuah pilihan, apakah mau menikah atau hidup membiara seumur hidup. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan pesta Santo Simon dan Yudas. Santo Simon dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Simon dijuluki si Zelot, yang berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Gelaran ini diberikan juga barangkali karena Simon termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik berpegang teguh pada Taurat dan yang turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi tahun 67 sampai 70. Simon orang Kanaan yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasulnya, untuk masuk dalam kelompok orang pilihan. Kisah hidupnya dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan di dalam Injil-Injil, kecuali pencantuman namanya. Dalam tradisi Barat yang tertera di dalam liturgi Romawi disebutkan bahwa ia pernah mewartakan Injil di Mesir, kemudian bergabung dengan Yudas pergi ke Mesopotamia atau Irak. Dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, dan mati sebagai martir bersama Yudas. Kemartiran Rasul Simon ini tentu saja mendorong kita untuk tidak takut bersaksi tentang Yesus dan kerajaan Allah yang Yesus wartakan dan diteruskan oleh kita semua. Saudara-saudari terkasih, Santo Yudas sama dengan Santo Simon. Keduanya kurang terkenal, namun karya mereka tetap luar biasa bagi perkembangan gereja. Rasul Yudas yang disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus Muda. Nama Yudas dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Yudaslah yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Setelah kenaikan Yesus, tak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia atau sekarang disebut Irak, sebelum bergabung bersama Simon di Persia, Iran, di mana mereka berdua bersama-sama menemui ajal sebagai martir Kristus. Sikap Santo Yudas yang berani mati demi iman kepada Yesus memberikan kekuatan kepada para pengikut Yesus agar kita tidak takut mati demi memperoleh hidup yang kekal. Apakah kita memiliki keberanian seperti Santo Simon, orang Zelot, dan Santo Yudas yang berani mewartakan Yesus
hingga rela wafat sebagai martir? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil Santo Simon orang Zelot dan Santo Yudas Tadius menjadi rasulmu. Berilah rahmat-Mu kepada para misionaris dan para pewarta agar semakin giat dan berani mewartakan Injil-Mu sampai ke ujung bumi seperti teladan Santo Simon dan Yudas. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.